Allah tertawa atau Allah gembira. Terus kemudian kita mengatakan harus ditakwil, harus ditakwil, harus ditakwil. Allah tertawa pada kalian berdua. Karena intinya Allah tertawa di sini. Hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki. Jadi di sini bin Bas dicantumkan dia mentakwil ya hadis itu. Terpaksa mentakwil. Yang ditakwil. Karena kalau mereka tak mentakwil, akhirnya mereka pun bingung sendiri. Tadi katanya Allah di Arasy. Ini kok ada di depan tempat sholat. Allah mengatakan, ajaballah atau dhahikallah min rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa atau Allah gembira. Allah tertawa atau Allah gembira. Allah tertawa atau Allah gembira. Allah kagum. Allah kagum dengan dua orang yang saling membunuh di antara keduanya, ternyata dua-duanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Mereka jihad, satunya musyrik, satunya kafir, satunya musyrik, satunya muslim. Ternyata yang muslim terbunuh sama yang musyrik, matilah dia masuk surga. Ternyata yang musyrik masuk Islam. Kemudian belakangan mati syahid, masuk juga surga. Kalau ketemu di surga heran, ente kok masuk surga? Gimana ceritanya? Ente nggak tahu, saya bertobat habis itu kan. Allah senang dengan kondisi seperti ini. Allah gembira melihat seperti ini. Allah senang dengan kondisi seperti ini. Allah gembira melihat seperti ini. Terus kemudian kita mengatakan harus ditakwil, harus ditakwil, harus ditakwil. Ada hal yang terkadang perlu kita jelaskan, tapi tidak semuanya kemudian kita tidak bisa terima dan ini tidak benar. Oleh karenanya, saya katakan bahwasanya dari dulu akidah Ahlussunnah seperti itu. Tidak ada sahabat seorang pun yang protes, ya Rasulullah, masa Allah tertawa? Ya Rasulullah, masa Allah gembira? Protes, ya Rasulullah, masa Allah tertawa? Ya Rasulullah, masa Allah gembira? Tidak ada seorang sahabat pun yang protes demikian. Bukankah di zaman Nabi ada orang yang cerdas-cerdas, ada yang badui-badui? Tidak seorang pun dari mereka protes. ada itu, mereka mengagungkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dua orang sahabat, suami istri, ya, yadhakullahu ilaikum, Allah tertawa pada kalian berdua. Karena Masya Allah ya, sahabat ini, Nabi punya tamu, minta dijamu, ya, maka dibawa oleh orang ini ke rumahnya. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Yang ada, yang tersisa cuma makanan siapa? Makanan anak-anaknya saja. Kata suaminya, kalau gitu tidurkan aja anak-anak. Ya, maka makanan anak-anaknya diberi kepada tamunya, dijamu mereka, dimatikan lampu, tamunya makan. Nah, di pagi harinya Rasulullah bersabda, Allah tertawa kepada perbuatan kalian berdua. Itu tidak ada cerita sahabat ini berkata, ya Rasulullah, tertawa takwilnya apa? Nggak ada. Jelek. Intinya Allah tertawa di sini. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari 7384 dan Muslim 2848. Kata Nabi SAW, la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqulu qattun qatt. Neraka jahannam terus aja diisi dan ia terus berkata, apakah masih ada tambahan, hingga Allah yang Rabb yang Maha Agung meletakkan kakinya padanya. Jadi Allah meletakkan telapak kaki pada neraka. Dalam satu riwayat telapak kaki, maka merapatlah bagiannya yang satu dengan yang lain. Lalu neraka jahanam berkata, cukuplah, cukuplah. Hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki. Saya pakai kitab yang tahqiqannya ini Wahabi. Jadi ketika kalimat inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat tadi berada di antaranya dan arah kiblatnya. Jadi di sini bin Bas dicantumkan dia mentakwil ya hadis itu, terpaksa mentakwil. Jadi di sini dikutiplah perkataan bin Bas, wala yunafi zalika uluhu wa istiwa'uhu ala arsyihi fahuwa ma'ahum bi ittila'ihi wa ilmihi wa ihatatihi. Jadi takwil. Karena kalau mereka tak mentakwil, akhirnya mereka pun bingung sendiri. Tadi katanya Allah di Arasy. Ini kok ada di depan tempat sholat. Terpaksa disebut di sini maksudnya adalah Allah menitila mereka, memantau mereka dengan pantauannya Allah, dengan ilmunya Allah, dengan pengetahuannya Allah. Akhirnya ditakwil. Akhirnya mereka bingung sendiri dengan pendapat mereka sendiri. Nah, mereka menolak mentakwilkan sesuatu, tapi mereka sendiri terjebak di situ.